Kamu pernah gak sih dapat penilaian dari orang cuma karena kamu yang belum memiliki pasangan dan ya orang lain bisa seenaknya aja menilai kamu dengan belum move on ya? Cowok kan banyak atau cewek kan banyak gitu, kenapa harus stuck di satu orang? Kenapa kayak kelihatan banget gitu kayak gak bisa move on-nya? Padahal menurut aku setiap orang tuh punya waktunya tersendiri dalam hal move on. Setiap orang juga punya pilihannya tersendiri. Ada yang dimana dia lebih memilih untuk memperbaiki dirinya, terus belajar untuk memahami dan ya intinya membahagiakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum nantinya dia kembali siap untuk membuka hati lagi untuk orang baru. Tapi kan kita gak bisa mengontrol pikiran orang ya, penilaian orang tuh seperti apa. Ya ada aja orang yang seperti itu, tapi ya balik lagi. Apakah kamu mampu menerima penilaian dari orang lain itu atau enggak? Kalau menurut aku gimana orang lain aja menilai kamu bagaimana. Karena kalau semakin ditanggapi justru malah bikin kamu capek sendiri. Yang terpenting kamu harus bisa membahagiakan diri kamu terlebih dahulu, memperbaiki apa yang harus kamu perbaiki, hingga nanti kamu siap kembali untuk membuka hati untuk orang baru lagi. Karena gak mudah kan untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan ya aku harap buat kalian semua yang lagi mengalami proses move on yang mungkin berat, semoga setelah mendengarkan podcast ini bisa sedikit membantu dan ngebuat diri kamu bisa jadi jauh lebih baik. Dan aku juga senang banget karena dengan adanya podcast ini bisa ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang dimana gak terlalu apa-apa yang harus kamu tanggung sendiri. Ya walaupun aku cuma ada melalui suara aja. Hai, halo. Gimana semuanya hari ini? Apa kabar? Udah minum air putih belum? Makan juga jangan lupa ya. Aku tahu kadang hari-hari bisa terasa berat banget. Sampai hal-hal kecil kayak makan pun bisa lupa karena pikiran udah penuh. Aku juga tahu kadang malam kayak gini tuh terasa lebih panjang dari biasanya. Entah kenapa kalau udah sepi, semua rasa tuh tiba-tiba datang bareng-bareng. Rindu yang belum selesai, kenangan yang belum hilang, dan hati yang masih nyangkut di seseorang yang udah pergi. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayak kamu pengen banget mulai hidup baru, tapi masih ada bagian dari diri kamu yang belum bisa lepas. Kamu udah coba untuk ngelakuin banyak hal biar lupa, tapi ternyata yang hilang cuma senyumnya aja, bukan rasanya. Gak apa-apa. Ya, serius gak apa-apa banget. Karena gak semua orang tuh bisa langsung sembuh. Gak semua luka bisa langsung hilang begitu aja. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh keberanian buat berdamai sama masa lalu. Dan malam ini, aku cuma pengen kita ngobrol pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru, gak usah sok kuat juga. Kita istirahat sebentar dari semua tekanan buat udah move on yang sering banget orang lain paksa ke kita. Padahal mungkin kita bukan belum move on, kita cuma belum siap untuk memulai lagi. Dan itu gak salah kok. Itu bukan tanda kamu gagal, bukan tanda kamu lemah. Itu cuma cara tubuh dan hati kamu bilang, aku butuh waktu, aku belum siap, tapi aku akan sampai ke sana nanti. Jadi, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, aku mau kamu tarik nafas dulu, pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Sekarang coba tenangi pikiran kamu, gak usah mikirin siapa yang pergi, atau kenapa dia ninggalin. Malam ini, coba fokus dulu ke diri sendiri. Dan podcast ini, bukan cuma buat kamu yang lagi belajar lupa, tapi juga buat kamu yang lagi belajar berdamai, buat kamu yang udah capek tapi masih tetap bertahan, dan buat kamu yang lagi belajar percaya bahwa gak apa-apa kok kalau hari ini kamu belum bisa mulai lagi. Kita di sini bareng-bareng, aku, kamu, dan semua orang yang lagi dengerin ini. Kita semua punya cerita masing-masing, tapi rasanya seringkali sama
kehilangan, kecewa, dan gak tahu harus mulai dari mana. Jadi, ayo duduk santai dulu. Gak usah nahan air mata, kalau pengen nangis juga gak apa-apa. Aku bakal nemenin kamu malam ini. Pelan-pelan buat ngobrolin tentang perasaan yang sering banget kita tutup-tutupin. Yaitu rasa yang belum siap. Karena kadang bukan hatinya yang belum move on, tapi jiwanya yang masih butuh waktu buat percaya lagi sama cinta, sama orang baru, dan sama dirinya sendiri. Hey, walaupun aku gak tahu aslinya kamu hari ini gimana, entah masih sama kayak kemarin atau sedikit lebih baik. Kalau belum baik juga gak apa-apa ya. Aku tahu kok, gak setiap hari kita punya tenaga buat pura-pura kuat. Kadang yang bisa kita lakuin cuma duduk, nafas, dan berharap semuanya gak seberat itu. Dan kalau kamu hari ini lagi ngerasa capek sama perasaan sendiri, kamu gak sendirian. Semua orang juga pernah kok di titik itu, bahkan mungkin masih di sana. Jadi podcast ini buat kalian semua yang masih belajar sembuh. Tentang hati yang pernah jatuh tapi belum berani berdiri lagi. Tentang cinta yang udah lama pergi, tapi jejaknya masih nempel di dada. Dan tentang move on yang ternyata gak sesederhana kata orang. Karena kadang tuh kita bukan gak bisa move on, kita cuma belum siap memulai lagi. Belum siap membuka ruang baru, belum siap mempercayai seseorang lagi. Dan itu gak apa-apa banget. Aku tahu orang-orang di luar sana mungkin bilang kita terlalu lama. Mereka gak ngerti gimana rasanya kehilangan yang begitu dalam. Gimana rasanya tidur dengan ingatan dan bangun dengan rasa rindu yang gak lagi bisa dikirim ke siapapun. Kamu ngerti kan? Rasanya kayak kosong, tapi juga penuh. Penuh dengan kenangan yang gak bisa dihapus. Penuh dengan harapan yang belum sempat direstui waktu. Dan di titik ini, kamu mulai nanya ke diri sendiri. Kapan ya aku bisa lepas dari ini semua? Kapan ya bisa sayang lagi tanpa takut disakitin? Jawabannya, entahlah. Tapi bukan sekarang, dan itu gak apa-apa juga kok. Kita manusia, bukan mesin yang bisa di-reset begitu aja. Kita butuh waktu, kita butuh proses, kita butuh keberanian buat sembuh. Karena cinta, sesakit apapun, selalu meninggalkan bekas yang perlu disembuhkan dengan sabar. Dan sabar itu gak bisa dipaksakan. Kadang kamu udah coba, udah berusaha, udah nangis sejadi-jadinya, tapi tetap aja ada bagian dari hati yang gak mau lepas. Bukan karena kamu masih cinta, tapi karena kamu masih belajar berdamai. Dan di sini, di tengah sepi, kamu akhirnya sadar. Move on itu bukan soal melupakan, tapi soal memaafkan, mengikhlaskan, dan menerima bahwa gak semua orang bisa kita genggam selamanya. Kamu boleh sedih, kamu boleh jatuh, asal jangan berhenti buat pulih ya. Karena di balik setiap kehilangan, selalu ada versi baru dari diri kita yang tumbuh. Versi yang lebih kuat, lebih tenang, ya walaupun belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu kok, kadang rasanya aneh ya. Kamu udah gak nangis, tapi juga belum bisa senyum tulus. Udah gak nyari dia, tapi juga belum siap. Dan kamu rasanya stuck kayak jalan di tempat. Tapi percayalah, itu bagian dari proses. Semua yang pernah di sana, bahkan yang paling terlihat bahagia sekalipun, mereka cuma jago menyembunyikan luka. Bukan berarti gak punya. Malam-malam panjang yang kamu lewatin, lagu-lagu galau yang kamu putar berulang, itu semua adalah cara hati buat nyembuhin diri. Dan suatu hari nanti, kamu bakal bersyukur udah sampai sejauh ini. Kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, oh jadi ini ya rasanya bertahan. Karena ternyata yang kamu lakuin selama ini bukanlah sia-sia. Kamu lagi nyembuhin diri dengan cara kamu sendiri. Dan aku bangga sama kamu. Beneran. Kamu masih di sini, masih berusaha, meski gak ada yang tahu seberapa sakitnya proses itu. Kita gak harus buru-buru bahagia kan? Kadang cukup dengan bisa nafas lega aja itu udah cukup. Dan hari ini, kalau kamu cuma bisa bertahan tanpa harus kuat, itu pun udah hebat banget. Jadi, jangan takut kalau kamu belum bisa mulai lagi. Jangan ngerasa gagal kalau belum bisa buka hati. Karena gak semua luka tuh harus langsung sembuh. Beberapa cuma perlu waktu buat gak nyakitin lagi. Dan kamu tahu, waktu punya caranya sendiri buat menyembuhkan. Pelan-pelan, diam-diam, dan tanpa kita sadari. Sampai akhirnya kamu bisa bilang,
aku udah gak sakit lagi. Dan hari itu pasti datang, dan mungkin emang gak sekarang, tapi pasti suatu saat nanti. Kadang tuh aku mikir ya, kenapa ya waktu tuh bisa terasa cepet banget pas bahagia, tapi begitu kehilangan datang, ya rasanya malah kayak jalan di tempat. Setiap hari sama aja, bangun inget dia, lalu berusaha lupa, tapi gak bisa juga. Dan itu terus-menerus berulang kali. Kamu tahu rasanya kan? Rasanya kayak nyoba berenang di laut kenangan yang gak punya pantai. Kamu terus berenang tapi ujungnya gak pernah kelihatan. Dan yang paling nyakitin, kamu tahu kamu harus ke darat, tapi kaki kamu malah gak mau untuk gerak. Ya sakit banget ya. Pas sadar, kalau yang dulu kamu perjuangin, sekarang cuma bisa kamu ceritain. Dulu ada tawa, sekarang tinggal sepi. Dulu ada nama yang kamu sebut pelan, sekarang tinggal jadi doa yang kamu bisikan dalam diam. Tapi, aku mau bilang sesuatu. Kamu gak salah. Kamu gak salah karena masih ingat. Kamu gak salah karena masih ngerasa. Kamu gak salah karena belum bisa mulai lagi. Gak ada aturan waktu buat kamu sembuh. Dan gak ada garis finish dalam urusan hati. Yang ada cuma proses. Dan proses itu gak bisa dibandingin dengan siapapun. Mungkin orang lain kelihatannya cepet banget move on. Tapi siapa tahu mereka juga masih pura-pura. Yang kelihatan baik-baik aja belum tentu sembuh kan? Kadang mereka cuma capek kelihatan lemah. Dan mungkin kamu juga kayak gitu. Kamu terus bilang ke orang, aku udah gak apa-apa. Pada setiap malam masih harus berjuang buat gak ngelihat pesan lama itu. Masih berjuang buat gak nge-stalk. Buat gak nanya dalam hati, dia lagi apa ya? Dia lagi sama siapa ya? Tapi ya gak apa-apa, itu manusiawi banget. Kita gak bisa bohong sama hati sendiri. Apalagi kalau yang ditinggalin bukan cuma orang, tapi juga bagian dari diri kita. Aku ngerti, kehilangan tuh gak cuma tentang seseorang yang pergi. Kadang kehilangan juga berarti kehilangan versi diri yang pernah bahagia karena dia. Dan nyari versi itu lagi gak gampang. Kadang butuh waktu lama buat nyembuhin rasa yang belum bisa diterima sepenuhnya. Tapi aku percaya, pelan-pelan kamu bakal nemuin diri kamu lagi. Kamu bakal sadar, ternyata hidup gak berhenti di satu nama. Kamu bakal ngerti, ternyata kehilangan juga bisa jadi titik balik buat menemukan makna baru. Ada kalanya kamu bakal nangis lagi, tanpa alasan. Karena tiba-tiba inget momen-momen kecil yang dulu bikin bahagia. Tapi tenang, itu bukan berarti kamu gagal sembuh. Itu cuma tanda kalau kamu masih punya hati. Dan hati itu lagi berusaha memahami apa artinya ikhlas. Kita tuh sering berpikir kalau ikhlas itu berarti gak ingat lagi. Padahal bukan. Ikhlas itu ketika kamu ingat tapi gak sakit lagi. Ketika kamu ngelihat kenangan tapi gak lagi pengen kembali. Ketika kamu akhirnya sadar bahwa gak semua yang hilang tuh harus kamu kejar. Dan kamu tahu apa yang paling hebat dari semua ini? Ya, kamu masih di sini, masih berdiri, masih mau bangun meski tiap malam jatuh. Masih mau mencoba meski gak tahu kapan sembuhnya. Dan itu udah luar biasa banget. Kamu gak harus buru-buru mencari orang baru. Cukup temukan dirimu yang dulu hilang karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Mulailah dari hal kecil, kayak nulis jurnal, cerita, atau dengerin lagu yang bikin tenang, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa rasa sepi. Karena begitulah cara kita pulih. Bukan dengan menunggu seseorang yang datang menyembuhkan, tapi dengan belajar menyembuhkan diri sendiri. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat seseorang baru. Dan gak lagi ngebandingin dia sama yang lama. Kamu bakal bisa jatuh cinta lagi, tapi kali ini tanpa takut kehilangan. Dan saat hari itu datang, kamu bakal tersenyum dan bilang, dulu aku sempat hancur, tapi sekarang aku baik-baik aja. Tapi untuk sekarang, kalau kamu cuma bisa bertahan, itu pun gak apa-apa. Gak semua orang bisa sekuat kamu. Gak semua orang bisa bertahan sejauh ini tanpa menyerah. Jadi, tolong ya, jangan salin diri sendiri karena belum bisa move on. Jangan benci diri sendiri karena masih ngerasa rindu. Itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu masih punya hati yang tulus. Dan tulus itu gak salah. Ya, walaupun kadang menyakitkan ya. Kita cuma harus belajar bahwa gak semua yang kita tuluskan akan berakhir indah.
Tapi itu bukan alasan buat berhenti percaya pada cinta. Cinta itu gak pernah salah, cuma waktunya aja yang kadang gak tepat. Dan bukan berarti kamu gak layak bahagia. Kamu cuma perlu waktu buat sembuh, buat pulih, buat siap lagi. Jadi, tolong jangan buru-buru nutup hati. Kamu gak harus langsung bahagia. Kadang proses menuju bahagia pun bisa jadi perjalanan yang paling indah. Dan kadang juga aku mikir mungkin kita tuh gak pernah benar-benar bisa selesai dari seseorang. Kita cuma belajar berdamai dengan rasa yang gak akan pernah benar-benar hilang. Ya kayak lagu lama yang terus terputar di kepala. Bukan karena kita pengen kan, tapi ya karena nadanya udah terlalu familiar aja buat dilupakan. Tapi pelan-pelan kamu bakal sadar bahwa yang dulu kamu anggap satu-satunya ternyata bukan akhir dari segalanya. Dia cuma bagian dari cerita, bukan keseluruhan kisah hidupmu. Ya aku tahu, kadang kamu masih ngerasa kehilangan arah, masih ngerasa kosong di tempat yang dulu penuh tawa, masih ngerasa rindu, tapi gak tahu mau rindu ke siapa. Tapi gak apa-apa kok, itu adalah bagian dari proses. Kita gak harus langsung kuat setiap hari. Kita boleh kok nangis tanpa alasan. Kita boleh ngerasa gak baik-baik aja, karena gak semua luka harus segera sembuh. Kadang luka itu cuma perlu waktu untuk tenang. Dan waktu itu gak akan sia-sia. Karena di balik kesedihan yang kamu rasain sekarang, ada pelajaran yang perlahan-lahan tumbuh. Pelajaran tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Aku tahu kamu dulu mencintai dengan cara yang dalam. Kamu ngasih semuanya tanpa setengah-setengah. Kamu berjuang sampai lupa istirahat. Dan pada akhirnya kamu ditinggalkan tanpa pamit. Yah, sakit banget ya. Rasanya kayak seluruh dunia berhenti berputar. Kayak semua hal tiba-tiba kehilangan makna. Tapi ya meski sesakit itu, kamu tetap bertahan. Dan itu sesuatu yang gak semua orang bisa lakukan. Kadang aku mikir, mungkin luka-luka ini gak dibuat untuk dilupakan, tapi untuk diingat. Ya, biar kita tahu gimana rasanya bertumbuh dari hancur. Biar kita bisa belajar kalau cinta gak selalu soal memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Kamu tahu, ada keindahan dalam kehilangan. Kalau kita mau melihatnya dari sisi yang lebih tenang, kehilangan membuat kita sadar bahwa ternyata kita bisa berdiri bahkan tanpa hal yang dulu kita anggap penopang. Dan dari situ, pelan-pelan kamu mulai menemukan diri kamu lagi. Versi kamu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tahu cara mencintai dengan lebih bijak. Sekarang, mungkin kamu belum siap memulai lagi. Dan itu gak apa-apa. Tenang aja, gak harus buru-buru kok. Gak harus langsung buka hati buat orang baru. Terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar mencintai diri sendiri dulu, sebelum berharap ada orang lain yang bisa mencintai kita dengan benar. Karena hubungan yang sehat gak datang dari dua orang yang saling butuh, tapi dari dua orang yang sama-sama utuh. Dan untuk bisa utuh, kita harus berani menghadapi luka, bukan menutupinya dengan hubungan baru. Kamu gak egois karena mau sendiri dulu. Kamu cuma berusaha menemukan keseimbangan yang pernah hilang. Kamu cuma lagi berjuang buat jadi tenang. Dan aku tahu, kadang kamu masih ngerasa iri lihat orang lain yang udah bisa bahagia lagi. Tapi bahagiamu akan datang juga kok dengan cara kamu sendiri. Bukan karena seseorang datang membawa cahaya, tapi karena kamu belajar menyalakan cahaya kamu sendiri. Dan di saat itu, kamu bakal sadar bahwa kamu gak lagi mencari pengganti. Kamu gak lagi haus akan validasi. Kamu gak lagi butuh seseorang buat ngebuktiin kalau kamu pantas dicintai. Dan kamu bakal tahu bahwa dari awal pun kamu udah cukup. Kamu gak kurang apa-apa. Kamu cuma pernah terluka, dan luka itu gak bikin kamu rusak. Justru bikin kamu manusia. Mungkin nanti kamu akan ketemu seseorang yang baru, seseorang yang gak bikin kamu merasa harus membuktikan apapun, seseorang yang datang bukan buat menambal tapi menemani, dan saat itu terjadi, kamu bakal bilang ke diri kamu sendiri, untung dulu aku gak buru-buru. Karena kalau kamu memaksa sembuh sebelum waktunya, kamu gak akan pernah tahu betapa berharganya kedamaian yang sekarang kamu punya. Kita semua punya waktu masing-masing buat sembuh. Ada yang cepat, ada yang lama, dan semua itu gak apa-apa. Yang penting,
Jangan berhenti berjalan. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Kamu boleh berhenti sejenak, tapi jangan putus harapan. Karena kalau kamu sendirian di dunia ini, ada banyak orang yang juga sedang belajar pulih, sama kayak kamu. Jadi kalau malam ini rasanya berat banget, tarik nafas pelan-pelan, tenangin diri kamu, dan katakan dalam hati, aku masih di sini, aku belum menyerah. Dan kalau kamu masih belum bisa mulai lagi, itu gak apa-apa banget. Karena gak siap bukan berarti gak akan siap. Kadang yang kamu butuhkan cuma waktu, bukan orang baru. Percaya deh, kamu akan pelan-pelan menghapus pedihnya. Dan menggantinya dengan rasa syukur karena kamu pernah merasakannya. Jadi mulai sekarang, berhentilah nanya kenapa dia pergi. Mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari semua ini? Karena untuk menjadi dewasa untuk diri sendiri itu gaklah mudah. Dan kamu akan menemukan jawabannya. Bahwa kehilangan gak selalu tentang berakhir. Kadang itu tentang mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan kamu gak gagal karena belum bisa move on. Kamu sedang tumbuh. Dan tumbuh itu gak selalu indah, tapi selalu berarti. Pelan-pelan aja ya, gak usah buru-buru. Sembuh gak harus hari ini kok, bahagia juga gak harus sekarang. Yang penting kamu masih di sini, masih berjuang dan masih bertahan, dan itu udah cukup hebat. Dan kenapa aku tuh kalau bawain podcast tuh seneng banget. Aku gak tahu ya, walaupun dari kalian menganggap kayak motivasi, tapi aku ngerasa kayak ini hanya sedikit dorongan dari aku yang dimana aku mensupport apapun yang sedang kalian rasakan setiap harinya. Karena aku tahu kok gak setiap hari kalian merasakan baik-baik aja. Ada kalian yang gak baik dan bingung harus cerita dan pulang kemana. Terlebih soal hati ya. Hati itu paling rentan dan apalagi orang-orang cuma bisa menilai belum move on ya gitu. Kok belum ada orang baru? Padahal mereka gak tahu aja usaha kamu bagaimana untuk bisa melupakan dan mencoba untuk menyembuhkan diri sebelum nantinya siap untuk kembali membuka hati untuk orang baru. Dan aku seneng banget, semoga buat kalian yang lagi ngalamin masih belum move on atau ya banyak dapet pertanyaan yang sama kayak gini, semoga podcast ini bisa ngebuat diri kamu bisa semakin memiliki pikiran yang jernih yang dimana gak perlu dengerin orang lain mau berbicara apa. Mereka gak tahu perjuangan kamu untuk kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Yang terpenting kamu bisa membahagiakan diri kamu dan berusaha untuk diri kamu sendiri. Dan aku akan nemenin kamu dan berusaha untuk memberikan podcast terbaik yang dimana itu relate sama apa yang kamu rasakan. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Semoga podcast ini bisa semakin banyak disukai dan channel ini bisa semakin berkembang. Dan aku bersyukur banget punya kalian semua. Semoga aku bisa terus membawakan hal positif dan hal baik buat kalian semua ya. Dan bisa membawa banyak sekali perubahan dalam hidup kalian. Dan sebelum podcast ini berakhir, seperti biasa aku ingin menyampaikan sesuatu. Kita udah banyak banget melewati hal-hal yang gak gampang ya. Aku tahu kadang kamu capek banget karena terus berusaha kelihatan baik-baik aja. Padahal di dalam kamu cuma pengen berhenti. Dan lupa semuanya untuk sementara waktu. Tapi kamu tahu, kamu gak harus pura-pura kuat setiap hari. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan. Gak apa-apa kalau kamu masih nangis tiba-tiba. Gak apa-apa kalau kamu belum bisa move on sepenuhnya. Karena bertahan pun juga bentuk keberanian. Bertahan juga bagian dari proses sembuh. Kita gak bisa maksa diri buat lupa. Karena hati bukan tombol yang bisa dimatikan kapan aja. Kita cuma bisa pelan-pelan belajar berdamai sama apa yang udah terjadi. Ya mungkin kamu sekarang masih sering mikir tentang dia. Masih keinget gimana rasanya dicintai terus ditinggal. Masih ngerasa kosong waktu lihat hal-hal yang dulu ngingetin kamu sama dia. Dan itu gak salah, itu manusiawi. Kamu punya hati, kamu pernah kasih perasaan kamu sepenuhnya. Jadi wajar banget kalau butuh waktu buat tenang lagi. Tapi suatu hari nanti, kamu bakal sampai di titik dimana kamu bisa lihat masa lalumu tanpa ngerasa sesakit dulu. Kamu bakal bisa senyum kecil sambil bilang, aku udah lewat masa itu. Dan kamu bakal sadar, semua rasa sakit yang kamu tahan dulu ternyata jadi alasan kamu bisa sekuat ini sekarang. Pelan-pelan, kamu bakal ngerti. Kalau gak semua orang yang datang harus kamu perjuangin. Gak semua rasa yang harus kamu pelihara.
Dan gak semua cinta layak kamu perjuangkan sampai habis-habisan. Karena ada cinta yang datang cuma buat ngasih pelajaran. Ada cinta yang cuma mampir buat nunjukin kamu gimana caranya menghargai diri sendiri. Dan satu lagi, ada cinta yang akhirnya pergi supaya kamu bisa belajar bahwa kamu pantas dapet cinta yang gak nyakitin. Kamu mungkin sekarang belum siap memulai lagi, tapi percayalah, waktu akan ngerangkul kamu dengan lembut. Waktu akan menenangkan badai yang selama ini kamu tahan sendiri. Sampai akhirnya kamu bisa bangun suatu hari nanti dan ngerasa, oh, aku udah gak sesakit itu lagi. Dan di titik itu kamu bakal sadar bahwa selama ini kamu gak berjalan mundur. Kamu cuma lagi istirahat di tengah perjalanan yang panjang. Kamu gak lemah, kamu cuma manusiawi yang lagi belajar berdiri lagi setelah jatuh. Dan itu hebat banget. Banyak orang nyerah di tengah jalan, tapi kamu enggak. Kamu tetap di sini walau terseret-seret. Kamu masih bertahan. Itu adalah bukti kalau kamu tuh punya hati yang kuat. Ya, meski sekarang kamu belum ngerasainnya. Gak apa-apa kok kalau kamu masih takut buat mulai lagi. Gak apa-apa kalau kamu masih belum siap percaya lagi. Tapi jangan nutup hati kamu selamanya ya. Karena dunia ini masih punya banyak hal indah yang menunggu kamu sembuh. Suatu hari nanti, seseorang akan datang bukan buat ngisi kekosongan, tapi buat nemenin kamu dalam keutuhan. Kamu bakal ngerti kenapa semesta nyuruh kamu istirahat dulu. Karena ternyata kamu butuh waktu buat siap menerima cinta yang emang lebih baik. Dan sampai hari itu datang, tolong jangan benci diri kamu sendiri ya karena masih lemah. Jangan benci hatimu karena masih rindu, dan jangan salahin diri sendiri karena masih belum bisa mulai lagi. Karena justru di titik itu kamu lagi belajar. Belajar mencintai tanpa melupakan diri sendiri. Jadi kalau kamu lagi denger ini sambil nahan air mata, aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Kamu gak gagal, kamu cuma sedang pulih. Sembuh itu gak instan, sembuh itu butuh waktu, butuh penerimaan, butuh keberanian buat ngadepin yang pernah sakit. Kalau kamu udah sejauh ini, berarti kamu udah hebat banget. Dan gak ada yang salah dengan berhenti sejenak buat ngatur nafas dan istirahatin diri kamu sebentar. Dan nanti ketika kamu udah tenang, kamu bakal lihat semua ini cuma jadi kenangan yang gak lagi menyakitkan. Kamu bakal sadar ternyata luka yang dulu kamu benci justru yang ngebentuk versi terbaik dari diri kamu sekarang. Jadi tolong ya, jangan terburu-buru. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan. Gak apa-apa kalau langkah kamu masih kecil. Yang penting kamu masih melangkah. Jadi, untuk kamu yang denger ini, yang masih ngerasa belum siap memulai lagi, tenang aja. Cinta gak kemana-mana. Dia akan datang di waktu yang tepat. Ke hati yang udah siap, bukan ke hati yang masih nyembuhin luka lama. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram aku. Dan TikTok tuh utama ya, biar gak ketinggalan kalau misal aku lagi live TikTok. Karena kadang suka nanya, dan maaf juga ya kalau kadang aku suka ngilang terlalu lama dan bikin kalian mencari. Aku seneng banget dicari, dan semoga dengan adanya podcast ini bisa ngebuat diri kamu merasa jauh lebih baik. Terima kasih udah dengerin episode ini sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.